Apa sih itu vitamin? Nah, teman-teman, vitamin adalah senyawa atau zat organik yang terdapat di dalam makanan dalam jumlah sedikit. Nah, zat organik ini dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit yang pada umumnya tidak dapat dibentuk di dalam tubuh, sehingga harus disuplai dari makanan. Nah, maka dari itu, vitamin digolongkan menjadi zat gizi mikro. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau vitamin itu diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Nah, vitamin larut air adalah vitamin yang dimana media pelarutnya adalah air. Vitamin larut air ini tidak disimpan dalam jumlah besar dan sisa vitamin yang tidak digunakan akan dikeluarkan di dalam urin, sehingga perlu dikonsumsi secara teratur. Contohnya nih, vitamin C dan B kompleks. Nah, sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin yang dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga penting mengonsumsi dalam jumlah seimbang. Nah, adapun contoh vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi teman-teman, ciri kimia pada vitamin yaitu rumus kimia, strukturnya, serta reaksinya. Contohnya, vitamin C rumus kimianya adalah C6H8O6. Struktur kimiawinya adalah asam organik. Dan gogos-enediol reaksi kimianya yaitu mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat atau larut air. Lalu, apa sih fungsi dari vitamin? Jadi, pada umumnya vitamin berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme untuk menjaga fungsi organ, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel. Contohnya nih, vitamin A berfungsi menjaga kesehatan mata dan vitamin E berfungsi melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Lalu gimana sih proses penyerapan vitamin di dalam tubuh? Jadi, proses penyerapan vitamin terjadi saat kita telah mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, yang nantinya akan dicerna di dalam lambung untuk dipecah oleh asam dan enzim. Selanjutnya, usus halus akan menyerap zat-zat vitamin yang telah dipecah. Namun, ada sebagian vitamin yang akan diserap oleh usus besar seperti vitamin B dan K. Jenis penyerapan vitamin terbagi menjadi dua berdasarkan klasifikasinya, teman-teman. Yang pertama, vitamin larut air, termasuk diantaranya B kompleks dan C, yang diserap langsung ke aliran darah. Sedangkan vitamin larut lemak, termasuk diantaranya A, D, E, dan K, akan dipecah oleh asam empedu dan diserap oleh sistem limfatik yang kemudian diangkut oleh aliran darah. Transportasi atau pengantaran vitamin ke berbagai organ tubuh itu terbagi lagi berdasarkan klasifikasinya loh. Seperti vitamin larut lemak memerlukan asam empedu dan diserap melalui sistem limfatik, yang kemudian akan diangkut oleh lipoprotein atau protein pengikat, yang selanjutnya akan disimpan di hati dan jaringan adiposa. Sedangkan vitamin larut air diserap melalui mekanisme aktif yang melibatkan transporter spesifik di usus halus. Nah, selanjutnya, utilisasi dan ekresi vitamin. Jadi, utilisasi adalah penggunaan dan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan, ekresi adalah pengeluaran zat-zat sisa di dalam tubuh. Jadi teman-teman, utilisasi vitamin larut air setelah diserap akan beredar dalam darah dan digunakan sebagai kofaktor enzimatik dan berbagai reaksi metabolik. Ekresinya secara umum melalui urin. Sedangkan utilisasi vitamin larut lemak akan digunakan sesuai kebutuhan tubuh. Contohnya, saat sintesis protein pengikat retinol atau RBP untuk transportasi vitamin A ke retina melalui jaringan lainnya. Ekresinya melalui empedu atau feses. Nah, teman-teman, kebutuhan vitamin harian sangat bervariasi, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi tubuh seseorang. Contohnya, berdasarkan jenis kelamin, kebutuhan seperti vitamin K sangatlah berbeda, yaitu
Kebutuhan pada laki-laki berjumlah 120 mikrogram, sedangkan perempuan hanya membutuhkan 90 mikrogram saja. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan suatu vitamin beserta sumber vitamin tersebut, contohnya vitamin E. Nah, apabila seseorang kekurangan vitamin E, akan mengakibatkan gangguan sistem imun, anemia hemolitik, bahkan menyebabkan kerusakan saraf. Sedangkan nih, jika seseorang kelebihan vitamin E, akan mengalami gangguan penglihatan, pencernaan, dan juga pendarahan. Lalu, dari mana sih sumber vitamin E? Sumbernya berasal dari kacang-kacangan, biji bunga matahari, minyak sayur, dan bayam. Jadi, itulah pembahasan seputar vitamin. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu teman-teman. Sampai jumpa. Salam sehat, salam bergizi.